Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd, kawan akhwat asyadani wa asyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan iman Islam, sehingga di sore hari yang cerah ini Allah masih memberikan tambah nikmat kepada kita, dimudahkannya kita melangkahkan kaki kita, menunjukkan hati kita dalam majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang senantiasa kita berharap untuk bisa mendatangkan maslahat kebaikan terhadap diri kita, agama kita, dan tentunya sebagai bekal kita di dunia wal akhirah. Salam dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan segenap umatnya yang istiqomah dari yaumil qiyamah. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kesekian kalinya kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita dalam kajian Tazkiyatun Nafs, kajian untuk berbenah, memperbaiki diri kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks akidah dan ibadah kita, kemudian juga kajian untuk berbenah pribadi kita untuk bisa lebih baik dalam bermuamalah sesama manusia. Dan itu ada pada tema kajian kita, yaitu Tazkiyatun Nafs. Pada sore hari ini, setelah kita mengkaji racun-racun hati, bagaimana hati itu ketika sudah terkena racun. Racun itu sifatnya ada yang dampaknya segera, efeknya itu langsung. Tapi ada racun yang pelan-pelan tetapi membinasakan. Dan racun hati bagi seorang mukmin itu tidaklah kemudian disodorkan, disuguhkan oleh setan kepada kita dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, atau dalam konteks-konteks dosa-dosa besar, ya, atau perbuatan-perbuatan keji, atau kemungkaran yang lainnya. Justru racun hati bagi seorang mukmin perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang lembut, yang kemudian kita terbuai tidak sadar, tetapi bisa membinasakan. Sudah kita bahas beberapa pertemuan, termasuk di dalamnya dari racun hati itu banyak berbicara, ngomong yang tidak ada guna dan manfaatnya. Kemudian banyak makan, hidupnya untuk makan dan makan, sehingga hidupnya berlebihan, selalu kekenyangan, yang berakibat lemahnya badannya, tumpul akalnya, dan besar nafsu dan syahwatnya. Ada juga racun hati banyak memandang, ya, pandangan ibarat panah iblis yang terkadang kemudian berbagai macam dosa dan maksiat, bahkan perbuatan keji itu berawal dari salah dalam memandang. Yang lainnya pula kita dapati banyak bergaul, pergaulan yang tidak kemudian kita perhatikan kepada siapakah kita harus berteman, karena teman ini sangat erat dengan baik dan buruknya apa yang kita lakukan ke depan. Banyak orang baik menjadi buruk gara-gara salah dalam berteman dan bergaul. Begitu pula sebaliknya, ada orang-orang yang kurang baik justru menjadi baik lantaran dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka bahasa mengatakan almaru ala dini khalil. Seseorang itu ya, terletak pada agama saudaranya. Baik dan buruknya sangat erat hubungannya dengan teman pergaulannya. Maka tidak ada penyesalan yang dibawa sampai kematian, sampai dibangkitkan
Penyesalan itu salah satunya salah dalam mencari teman. Teman yang tidak ada hubungan darah. Secara umum teman itu orang asing dalam kehidupan kita. Tetapi penyesalannya dibawa sampai kita dibangkitkan. Orang-orang yang kemudian berputus asa lantaran dulu di dunia salah dalam mencari teman yang justru menyesatkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian racun yang terakhir adalah banyak tidur. Allah memberikan kita kesempatan hidup ini untuk beramal, bukan untuk tidur. Ya, alangkah meruginya orang yang hidupnya digunakan hanya habis untuk tidur. Padahal tidurnya kita ini kalau ada waktu dan masanya. Kapan? Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicabut nyawanya, disitulah kita akan tertidur sampai dibuka dibangkitkan di yaumul kiamah. Maka kehidupan ini ibarat umur yang dengannya sebagai modal kita bisa meraih berbagai macam keuntungan, kebaikan yang kelak kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaat rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mengkaji yaitu dengan tema bahaya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Orang yang sudah teracuni hatinya, ya, maka rentan, ya, untuk kemudian terkena dampak dari racun itu. Mulai ada efek, ya, mulai mendatangkan bahaya. Dan tidaklah setiap hati yang kemudian mulai lalai dalam ketaatan, mulai enggan dalam berbuat kebaikan, atau justru lebih condong dalam perkara kemaksiatan, maka Rasul mengatakan innal mu'mina idza aknama kanat nuqtah sauda fi qalbi. Saat temani atau sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia melakukan perkara dosa, maka ada nuqtah hitam, titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar. Apabila orang mukmin ini kemudian bertobat kepada Allah, kemudian dia menyesal dan istighfar minta ampun kepada Allah, sukilah qalbah, hatinya bersih kembali. Wa in jadat, namun apabila dosa itu diulang dan terus diulang, ditambah dan terus ditambah, maka semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya. Hatta ya'wa qalbah, sampai gelapnya hatinya. Maka disinilah kemudian apabila itu hati sudah gelap, rentan terkena fitnah. Ya. Fitnah yang bahaya yang akan mengenai setiap manusia, terkhususnya orang beriman itu, didudukkan dalam dua perkara ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, seorang sahabat yang paling paham tentang perkara fitnah. Hudzaifah bin Al-Yaman. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitnatu ala qulub ka'ardil hasyri udan." Berbagai fitnah akan dihadapkan pada hati manusia, bagaikan tikar yang dibentangkan helai demi helai. Fa'ayu qalbin usribaha nukita fi nuqtatun sauda. Maka hati siapakah yang kemudian tergoda oleh fitnah itu, maka hatinya akan ditempeli oleh bintik hitam. Wa ayu qalbin angkaruha. Namun hati siapakah yang kemudian mengingkarinya, nukita fihi nuqtatun bayda, maka ada satu titik hitam, satu titik putih di dalam hatinya. Jadi ketika fitnah dihadapkan kepada hati setiap manusia, maka hati itu memiliki dua sifat. Ada hati yang tertarik dengan fitnah itu. Ya. Ketika tertariknya hati itu, ya, kemudian dia akan terjerumus pada fitnah itu, maka ada noda hitam di dalam hatinya. Namun barang siapa hatinya kemudian mengingkarinya, enggan untuk mendekatinya, atau dia lari darinya dan menjauhinya, nukita fi nuqtatun bayda, maka di dalam hati itu ada satu titik putih bersih. Hatta ta'udzal qulub ala qalbaini. Maka hati itu dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, qalbun aswadu murbadan kal quzi mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar illa ma usiba min hawa. Hati yang, maka terbagilah hati itu menjadi dua. Ya. Yang pertama, qalbun aswad, hati yang gelap. Ya. Aswadu murbadan kal qauzi mujahhiyan, hati yang gelap seperti periuk yang gosong.
Jadi sabluk nih ya, atau panci itu yang gosong ya, dibuat masak dengan kayu bakar yang keluar asap hitam. Seperti itu hati itu ya. Aswadu murbadan kal kauzi mujahiyah ya. Hati yang legam, hitam legam bagai cangkir jubung yang miring. Itu gelap hatinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Hati ini tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Ya. Hati ini tidak mengenal ma'ruf, perkara ma'ruf kebaikan, dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ila ma usiba min hawahu, kecuali dia hanya menuruti hawa nafsunya. Kenapa peduli? Mau baik mau buruk ora peduli. Kebaikan tidak dia kenal, keburukan tidak diingkari. Dia hanya tunduk patuh, hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa qalbun abyad, yang kedua adalah hati yang putih. Ya. Misal sofan fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati. Hati yang putih yang jernih, yang tidak akan berdampak apapun fitnah itu selama masih ada langit dan bumi. Ini hati yang selamat, ya. Qalbun salim, ya, hati yang selamat. Hati yang bisa terbebas dari fitnah. Sama rahimani wa rahimakumullah. Di akhir zaman banyak akan datang timbul berbagai macam fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan takutlah kalian terhadap fitnah. Yang fitnah itu tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu azabnya sangat berat. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ihwal tentang perkara keadaan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Apa keadaannya? Keadaannya akan terasa berat karena orang yang hidup di akhir zaman itu akan banyak berhadapan dengan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna mi waraikum ayyam as-sabri. As-sabru fihi mislu ghabdin ala jamah." Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran. Orang yang sabar pada hari itu bagikan orang yang menggenggam bara. Lil amali fi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla amalihi. Orang-orang yang beramal pada waktu itu, maka pahalanya seperti 50 orang yang beramal, 50 orang yang beramal seperti amalannya. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajru 50 minhum, ya Rasulullah, apakah 50 orang itu pahala seperti mereka, orang yang hidup di akhir zaman itu?" Qala ajru 50 minhum. Tidak, tetapi pahalanya seperti 50 orang seperti kalian. Ini beratnya fitnah itu akan sebanding dengan besarnya pahala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sebanding dengan amal. Semakin berat satu fitnah dan semakin kuat pula orang itu menghadapi fitnah, maka semakin besar pula pahalanya. Kenapa? Karena tidak semuanya orang sanggup untuk bisa terbebas dari fitnah. Terlebih orang-orang yang hidup di akhir zaman. Rasulullah juga bersabda, "Satakunu fitanun al-qaidu fiha khairun minal qaid." Akan terjadi berbagai fitnah yang akan menimpa kalian, maka orang-orang yang duduk pada waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Wa may yusrif laha tastasrifu wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'tihi. Barang siapa yang kemudian
terjerumus, terperdaya dengan fitnah itu, maka dia akan terjebak, maka dia akan tersesat. Namun barang siapa yang dapat menghindarinya, melarikan diri darinya, hendaklah dia melakukannya. Ini gambaran, kawan akhwat sekalian, Rasul menggambarkan fitnah di akhir zaman itu begitu dahsyat. Ya, ketika ada fitnah, orang yang duduk, orang nggak mau dekat-dekat, itu lebih baik daripada orang berdiri. Jadi dia diam saja. Ya. Itu lebih baik daripada orang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Makanya apa? Orang yang terjerumus tadi, ya, terbawa arus fitnah tadi. Ya. Maka barang siapa yang terseret arus fitnah itu, dia akan terjebak dalam kesesatan. Dia akan terjebak dalam kerugian. Namun barang siapa yang bisa dan bisa berusaha menghindarinya atau menjauh darinya, hendaklah dia melakukannya. Ini kabar-kabar tentang fitnah. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum kita masuk dalam tema kita pahami dulu apa itu fitnah. Ibnul Arabi, beliau memberikan pengertian tentang makna fitnah. Al-fitnatu al-ihtibar. Fitnah itu bisa berupa ujian. Wal fitnatu mihnah. Fitnah itu juga bisa berupa cobaan, malapetaka, musibah. Wal fitnatul mal. Fitnah itu juga berupa harta. Wal fitnatul aulad. Fitnah itu juga bisa berupa anak keturunan. Wal fitnatul kufr. Fitnah juga bisa bermakna kekufuran atau kekafiran. Wal fitnatu ikhtilafun nas bil amr. Fitnah itu juga bisa bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Ini macam-macam fitnah. Ya. Fitnah itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Bisa berupa ujian, bisa berupa cobaan musibah, bisa dengan harta pangkat kedudukan, bisa juga anak keturunan, bisa juga kekafiran, kekufuran, ya. Bisa juga perbedaan pendapat manusia. Semuanya ini disebut fitnah, ya. Namun semuanya itu kalau kita kelompokkan, sejatinya fitnah itu hanya dikelompokkan menjadi dua. Fitnah yang kaitannya dengan fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Hanya dua ini. Jadi macam-macamnya tadi itu, ya, hanya dikelompokkan menjadi dua ini. Ada yang fitnah wujudnya adalah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk materi kita, ya. Waktunya terbatas, mohon maaf. Karena nanti juga kita harus ditujuk, ya, harus di tempat. Mohon maaf. Kita masuk, ya. Apa dampak dan bahaya fitnah syubhat dan fitnah syahwat? Fitnah syubhat itu bahayanya bisa menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Jadi kalau fitnah ini berwujud syubhat, fitnah syubhat, kalau orang itu terkena fitnah syubhat, maka fitnah itu, syubhatnya itu bisa merusak ilmunya dan keyakinannya. Sedangkan fitnah syahwat itu bisa menyebabkan rusaknya tujuan dan keinginan. Ini di sini, ya. Pemilahnya di sini. Kalau syubhat itu merusak ilmu dan keyakinan, kalau syahwat itu merusak keinginan dan tujuan. Jadi, ya. Nah, kita kaji. Ya. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Ya. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini lebih banyak konteksnya kesenangan yang dicondongi oleh hawa nafsu. Ya, yang dicondongi oleh hawa nafsu, keinginan, ya, pelampiasan nafsu dan syahwat. Jadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Zuyina lin-nasi hubbus syahwat." Telah dijadikan tampak indah, ya, dalam pandangan manusia minan nisa, ya, terhadap wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, harta emas perak yang dikumpul-kumpulkan, wal khailil musawwamah, hewan tunggangan kendaraan,
wal an'am, hewan ternak, wal hars, sawah ladang. Ya. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah termasuk kenikmatan perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Di ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-14, Allah memberikan pemahaman kepada diri kita bahwa sejatinya Allah itu menjadikan untuk manusia perkara-perkara yang dicenderungi oleh syahwat, nafsu dan syahwatnya. Apa itu? Bisa berwujud wanita, bisa anak-anak, ya, bisa harta, emas perak atau uang, ya. Bisa juga hewan tunggangan kendaraan, bisa juga sawah ladang, bisa juga hewan ternak. Semuanya itu disebut mataul dunia, perhiasan dunia. Sama rahimani wa rahimakumullah. Apa hubungannya ketika seseorang itu terkena fitnah syahwat? Yang mana fitnah syahwat ini merusak keinginan dan tujuan. Sebab kita pahami, Allah itu menciptakan kita manusia. Tujuannya apa? Tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Ini tujuannya. Ya. Beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Karena ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan al-ibadatu huwa ismul jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal afwal wa aqwal at-thahir wal batinah. Segala sesuatu, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah cinta dan ridho apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuatkan, baik itu ucapan atau perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Ketika Allah kemudian ridho, Allah cinta, itulah ibadah. Ya. Di samping ada ibadah-ibadah makhluk, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi makna ibadah intinya ketika kehidupan manusia itu ditunjukkan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, tidur, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk mengharap ridhonya Allah, itu bernilai ibadah. Ya. Maka tujuan dan keinginan ini akan rusak ketika orang itu terkena fitnah syahwat. Kenapa? Niat itu, tujuan itu, keinginan itu akan disimpangkan, akan dipalingkan. Dengan apa? Kenikmatan dunia. Sehingga manusia lupa tujuan hidupnya untuk apa toh? Allah menciptakan manusia untuk apa toh? Dia lupa. Maka kita lihat kalau orang itu sudah lupa tujuan hidupnya untuk apa, maka keinginannya hanya untuk menuruti dunia. Maka orang ini bisa disebut orang yang hubbud dunia atau diperbudak oleh dunia. Inilah bahaya fitnah syahwat, ya, yang akan merusak tujuan kita dan keinginan kita. Yang seharusnya keinginan orang beriman itu mengharapkan ridha Allah. Tujuan orang beriman itu apa? Menggapai ridhonya Allah. Dengan apa? Tunduk, taat, ya, beribadah, berbuat amal soleh. Semuanya hilang rusak gara-gara terkena fitnah dunia, fitnah syahwat. Ya. Ada yang gara-gara wanita, ada yang gara-gara anak-anak, ada harta dan sebagainya. Bagi seorang suami bisa juga fitnah itu timbul dari istrinya. Ya. Suaminya mau sholat berjamaah, dilarang istrinya. Ya, nggak usah ke masjid mas, di rumah saja. Ini fitnah. Ya. Ini fitnah. Fitnah wanita, biarpun itu istri kita. Atau sebaliknya seorang perempuan, ya, mau menutup jilbabnya atau pakai menutup auratnya dengan jilbabnya. Ya, suaminya melarangnya, nggak usah. Yang penting hatinya jilbabi dulu, baru nanti kepalanya. Ya. Kecondongan kepada suami itu menjadi fitnah syahwat. Ya. Atau kepada anak-anak, atau kepada harta, atau segala kesenangan yang dicondongi oleh hawa nafsu kita. Itu fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ya. Dan setan pernah kita sampaikan dari apa yang Allah terangkan tadi dalam surat Al-Imran ayat ke-14. Setiap manusia itu
memiliki kelemahan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Maknanya apa? Tidak sama kecondongan manusia itu terhadap fitnah-fitnah syahwat yang ditawarkan oleh setan kepadanya. Ya. Karena kita sampaikan ada kalanya orang itu punya kelemahan terhadap wanita. Kelemahannya itu terhadap wanita. Jadi kalau dia terkena fitnah wanita, sudah dia kalah. Nggak bisa apa-apa. Nggak berkutik gitu ini bahasanya. Nggak punya daya upaya. Tapi sebaliknya ada orang, dia titik lemahnya, fitnahnya bukan wanita. Bisa jadi dengan anak-anaknya. Kalau sudah dengan anak, sudah dia tidak bisa apa-apa. Sudah kalah pasrah. Atau dengan hewan ternaknya. Maka dulu kita sampaikan, ada orang itu kalau condongnya dengan wanita, setan akan membukakan pintu lebar fitnah dunia, fitnah sahabat dengan wanita. Ya. Maka dia akan terjerumus terkena fitnah wanita. Lihat wanita itu, dia langsung hilang imannya, atau hilang ilmunya dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada orang digoda dengan wanita, nggak iman. Ya. Maka setan tidak akan membuka pintu fitnah dengan itu. Setan akan membuka pintu fitnah dengan yang lainnya sesuai dengan kelemahannya. Melihat wanita tak berdaya, tidak efek, tidak punya apa-apa, tidak punya keinginan, ya, tidak punya kecondongan, tetapi kemudian dia melihat, contohnya apa? Ekor sapi gitu ya, hewan ternaknya, terbukalah fitnah mengenai dirinya. Sudah tunduk, ya. Gara-gara apa? Suka dengan hewan ternaknya. Banyak seperti itu. Ada dengan sawah ladangnya. Ya. Sebelum subuh sudah berangkat dan sawah. Ya. Kecondongannya dengan sawah ladangnya. Ya. Semuanya itu adalah fitnah syahwat yang menjadikan manusia itu rusak tujuan hidupnya dan keinginannya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini akan merusak ilmu dan keyakinan kita. Ya. Akan merusak ilmu dan keyakinan kita. Kenapa? Fitnah syahwat ini berupa keraguan. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan, kalau orang itu sudah terkena fitnah di dalam hatinya, bisa jadi kemudian dia akan terkena dampaknya. Apa itu? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Pertama, dia tidak mengenal kebaikan. Kemudian dia tidak mengingkari kemungkaran. Semakin berjalan, ada ragu di dalam dirinya, di dalam hatinya. Yang ma'ruf seakan-akan mungkar. Yang mungkar seakan-akan ma'ruf. Ini sudah mulai menjangkiti. Sampai kalau sudah dia terkena fitnah ini, maka kemudian bahayanya apa? Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Hak dianggap batil, batil dianggap hak. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan dianggap tuntunan. Syariat dianggap adat, adat dianggap syariat. Dosa dianggap pahala, pahala dianggap dosa. Itu bahayanya fitnah syubhat. Merusak ilmu dan keyakinan. Ya. Mungkin tadi kita contohkan berkaitan dengan jilbab. Ini contoh real fitnah syubhat. Rusaknya ilmu, rusaknya keyakinan. Ketika ada orang dipaparkan tentang kewajiban berjilbab, dia mengatakan lebih baik jilbabi hati dulu sebelum menjilbabi dirinya, kepalanya. Kan banyak itu. Itulah fitnah syubhat. Itulah fitnah syubhat. Bagaimana merusak ilmu kita dan keyakinan kita. Sebab apa? Menutup aurat itu kewajiban syariat. Ya. Tetapi karena dia terkena fitnah syubhat, rusak paradigma ilmunya, rusak keyakinannya. Ayo toh, timbang aku jilbaban, akhlakku belum baik, tingkah lakuku belum baik, ya. Sholat sek bolong-bolong, sudahlah lebih baik nanti saja jilbaban. Kan gitu. Ya. Padahal ya ada nasihat itu menutup aurat itu ketika balik, bukan ketika sudah baik, kan gitu ya. Menutup aurat itu ketika balik. Kalau sudah balik wajib menutup aurat. Bukan menunggu ketika sudah baik, bukan. Ya. Menjadi baik itu proses. Tapi kewajiban itu harus dikerjakan. Karena menjadi satu konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan
di hari nanti di yaumul qiyamah. Maka inilah bahayanya orang yang terkena fitnah syubhat. Ya. Paradigma ilmunya rusak, pemahamannya rusak, mulai menyimpang. Ya. Mulai menyimpang. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon kepada Allah dan berlindung terhadap apa? Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Setiap hari kita berdoa kepada Allah di dalam sholat kita, di dalam surat Al-Fatihah, menjadi rukun dalam sholat kita dan wajib kita panjatkan setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Apa maknanya? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, dari orang-orang yang Engkau ridhoi, golongan orang-orang yang Engkau cintai, para syuhada, para anbiya, para siddiqin, para sholihin, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah, waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang tersesat. Ya. Apa kandungan dari golongan jalan orang yang dimurkai dan jalan yang tersesat? Ini ada kaitannya dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Orang yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Karena orang Yahudi itu memiliki ilmu. Ya. Begitu banyak para nabi diutus untuk Bani Israel. Ya. Mereka memiliki kitab. Banyak nabi rasul yang membimbing mereka. Tetapi ilmunya tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya menyimpang, mengerti kebenaran tapi enggan melakukan. Maka orang yang seperti ini seperti orang Yahudi, ya, terkena fitnah apa? Fitnah syahwat, ya. Terkena fitnah syahwat. Punya ilmu tak mau mengamalkan, itu terkena fitnah syahwat. Ilmunya hilang, mengikuti hawa nafsunya. Bebas tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya yang tersesat itu orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa adanya ilmu yang diberikan. Sampai semangatnya beramal, mereka meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Inilah fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat. Tidak punya ilmu tetapi rajin beramal. Ya. Maka apa yang kita pilih? Yang ketiga, jadilah kita orang berilmu dan juga rajin beramal. Jadi kalau ada orang punya ilmu gak beramal, kena fitnah syahwat. Sudah tahu sholat 5 waktu wajib, nah, sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, sholat berjamaah itu perkara yang sangat dianjurkan, tetapi enggan mengerjakan, dia terkena fitnah syahwat. Ya, terkena fitnah syahwat. Sholat subuh itu sebuah keutamaan, tetapi dia enggan melakukan, dia terkena fitnah syahwat. Kenapa? Milih tidur daripada sholat berjamaah, berarti terkena fitnah syahwat. Milih hawa nafsunya ketimbang ketaatan, padahal dia memiliki ilmu, ya, tentang keutamaan. Sebaliknya kalau ada orang rajin beribadah tanpa ilmu, dia terkena fitnah syubhat. Ini dia terkena fitnah syubhat. Kenapa? Karena ilmu itu bisa, karena tidak adanya ilmu itu bisa justru menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Ini. Karena ibadah itu harus berlandaskan ilmu. Ya. Kaidahnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka setiap orang beriman itu atau setiap orang Islam itu punya kewajiban untuk apa? Belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah tidak mengilmui apa yang diamalkan, maka dia bisa terkena fitnah syubhat. Yang perintah dianggap larangan, yang larangan dianggap perintah. Sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Syariat jadi adat, adat jadi syariat, terbulak-balik. Kenapa? Karena tanpa adanya ilmu. Ini ya berkaitan dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kemudian yang terakhir, lebih bahaya mana atau fitnah syahwat dengan fitnah syubhat? Kalau ditanya bahaya enggak, semuanya bahaya. Ya.
Bahaya yang mana? Dua-duanya bisa lebih bahaya. Maknanya apa? Tinggal sudut pandang kita, atau tinggal kasus keadaannya. Fitnah syahwat itu bisa lebih berbahaya daripada fitnah syubhat. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah punya kecenderungan terhadap hawa nafsunya, ini banyak orang berilmu hilang ilmunya. Kenapa? Karena terkena fitnah syahwat, sehingga nasihat-nasihat tertolak darinya, karena dia sudah terperdaya dengan fitnah syahwat. Ilmunya ditinggalkan, ya, sebagaimana Bal'am bin Ba'urah, ulamanya Bani Israel, yang meninggalkan keilmuannya, ibadahnya, kesolehannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Banyak orang yang dulunya soleh, ketika didudukkan dengan fitnah syahwat, hilang kesolehannya, hilang ilmunya, hilang waroknya, sehingga dia menjadi manusia yang diperbudak oleh dunia. Tapi sisi lain, terkadang juga fitnah syahwat ini lebih ringan. Kenapa? Sejatinya orang yang terperdaya dengan hawa nafsunya, sehingga kemudian dia terjerumus kepada dosa dan maksiat. Setiap manusia itu di hati nuraninya itu ada rasa menolak. Jadi orang yang berbuat dosa sejatinya di dalam hatinya itu merasa bersalah. Contohnya maulah, Rasulullah nanti ditanya seorang yang ingin masuk Islam, tapi minta syarat. Syaratnya apa? Dibolehkan berzina. Kan itu. Maka Rasul mengatakan, ya fulan, apakah kamu rela ketika istrimu dizinai orang, ataukah ibumu dizinai orang, ataukah saudari perempuanmu dizinai orang, ataukah anak perempuanmu dizinai orang? Rela nggak kamu? Dia jawab tidak. Maka begitu pula orang itu tidak rela ketika anaknya, anak perempuannya, saudarinya, ibunya kamu zinai. Setiap orang yang berbuat dosa, sejatinya di dalam hatinya ini ada penolakan, ya, di hati nuraninya. Maka orang yang terkena fitnah syahwat, sejatinya dia itu tetap merasa bersalah. Maka orang seperti ini lebih mudah diberikan nasihat. Kenapa? Karena satu sisi dia merasa bersalah. Ini, ya. Tapi satu sisi lagi, fitnah syahwat juga bisa berbahaya bagi orang-orang yang justru dulunya menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang berilmu, kemudian dia tukarkan ilmunya, dia gadekan imannya dengan kenikmatan dunia. Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit nikmat dari dunia. Tapi satu sisi, kalau kita mengkaji tentang syubhat, syubhat ini satu sisi bisa juga lebih berat. Kenapa? Kalau orang itu sudah meyakini apa yang diamalkan dan merasa mengilmui apa yang dilakukan, maka timbul perkara dalam dirinya apa? Merasa benar. Kalau orang itu sudah merasa benar apa yang dilakukan, padahal yang dilakukan itu bukan perkara yang benar, maka orang seperti ini susah untuk dibenarkan. Kenapa? Karena merasa benar. Maka Imam Hasan Basri boleh mengatakan sahibul bid'ah, orang yang terjerumus kepada perkara-perkara bid'ah, la yasdadu istihadan siyaman wa salatan illa isdada minawil bid'ah. Tidak bertambah semakin semangatnya dia dalam sholat atau puasa, maka bertambah pula semakin jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlul bid'ah, orang-orang yang terjerumus dalam perkara-perkara kebid'ahan atau kesesatan, kemudian dia merasa benar, itu lebih sulit dinasihati, lebih sulit difahamkan daripada orang-orang yang melakukan perkara dosa. Karena orang perkara dosa merasa bersalah, tapi orang yang melakukan kesesatan dia merasa benar. Ini yang sulit, sehingga fitnah syubhat itu bisa jadi lebih besar. Tapi fitnah syubhat bisa jadi lebih ringan. Kenapa? Karena sejatinya orang yang terkena fitnah syubhat itu orang yang memiliki ilmu, ya. orang yang memiliki ilmu, ya. Punya dasar ilmu, sehingga sejatinya dia ini masih bisa diluruskan dengan ilmunya, didudukkan dengan ilmunya, ya. Maka dengan perkara ini, ya, tinggal di mana posisinya, ya. Bisa dua-duanya, ya, saling memberatkan, saling membahayakan, tergantung di posisi mana. Ya, bisa jadi fitnah syubhat itu lebih bahaya. Kenapa tadi? Dampaknya
Ketika dia sudah merasa benar, dia sulit untuk menerima pendapat orang yang berpendapat dari pendapat yang lain. Atau kalau dia sudah merasa paling benar, maka dia sulit untuk memperoleh kebenaran dari orang lain yang mengajarkan. Ini bahayanya. Sehingga orang seperti ini sulit untuk bertobat. Satu sisi, fitnah syahwat juga bisa lebih besar. Kenapa? Sejatinya banyak orang-orang yang secara keilmuan, secara kesolehan mumpuni, tapi ketika didudukkan dengan fitnah syahwat, pangkat, jabatan, kekuasaan, dia hilangkan ilmunya, dia hilangkan kesolehannya, ya, dia menjual imannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka ikhwan akhwat sekalian, ketika kita memahami perkara ini, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Yang pertama tentunya perdalam ilmu kita, ya, perdalam ilmu kita, ulumuddin kita, ya, dan senantiasa memperdalam apa yang dengannya Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, ya, dengan terus mengkaji dan mengkaji, mempelajari dan mempelajari. Orang yang kemudian mendapatkan ilmu, insya Allah ilmu itu menjadi benteng dalam dirinya. Yang kedua, senantiasa beristiqomah di dalam ketaatan. Sebab orang yang beriman itu punya prinsip, dunia itu sementara dan akhirat kekal selamanya. Kalau difahami seperti itu, insya Allah dia tidak akan membelot. Dunia itu sementara. Apapun yang kita kejar dalam fitnah syahwat, tidak yang kekal yang kita bawa. Apapun itu, pasti akan kita tinggal. Maka dengan kita memahami seperti itu, insya Allah kita akan istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam ketaatan. Sehingga fitnah subhat tidak merusak ilmu kita, karena kita bentengi dengan ilmu yang benar, terus mengkaji dan berilmu dan belajar. Kemudian fitnah syahwat kita pahami bahwa dunia ini sementara, tidak akan kita bawa dan tidak ada yang kekal selamanya. Kemudian di dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini diterangkan, tidak ada obat yang terbaik untuk bisa mengobati orang yang terjangkiti fitnah syahwat dan syubhat dengan apa? Dengan Al-Quran, ya. Allah telah menurunkan Al-Quran itu apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Inilah obat terbaik, ya. Kenapa? Al-Quran itu terkandung di dalamnya khazanah keilmuan yang luar biasa, sehingga kita ini menjadi orang yang beriman, yang berilmu. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga memberikan kabar, peringatan, nasihat, sehingga orang itu paham hidup ini untuk apa, mau apa, akan kemana, dan setelahnya akan ada apa. Semuanya Al-Quran menjelaskan. Maka Al-Quran adalah obat terbaik bagi orang yang terkena fitnah syahwat dan bagi orang yang terkena fitnah syubhat. Ini ikhwan-ikhwan sekalian yang bisa kita pelajari di sore hari ini tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman, keilmuan yang lurus dari apa yang dengannya Allah turunkan, dari ilmunya dan tidak dari ilmu Rasulnya. Kemudian mudah-mudahan Allah membentengi kita, melindungi kita dari segala perkara fitnah-fitnah syahwat yang akan menjerumuskan kita dari tujuan hidup kita, yang tidak lain adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.